Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sitam, Sekretaris Badan OPD Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Saya adalah peserta pelatihan Koordinator Angkatan 5 di Kabupaten Cilacap, pola bersama BKPSDM Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan BPSDMD untuk Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran berkaitan materi agenda ketiga untuk materi yang kedua, yaitu organisasi digital dan lingkungan kelembagaan. Baik pemirsa yang saya hormati, mari kita simak materi yang akan kami sampaikan pada forum ini. Terima kasih. Pembelajaran agenda 3 materi yang kedua berkaitan dengan organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Organisasi digital ada 4 yang kami sampaikan. Yang pertama adalah organisasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan kegiatan internal dan eksternalnya. Tujuan pembangunan digital organization adalah melakukan transformasi kegiatan dan proses dalam sebuah organisasi dengan menggunakan teknologi secara efektif. Yang ketiga, untuk memastikan pembentukan digital organization berjalan efektif, salah satu parameternya adalah optimalisasi penggunaan teknologi. Yang keempat, peran SDM juga penting agar teknologi yang dipilih bisa berjalan sesuai dengan peruntukannya. Apa yang dimaksud dengan organisasi digital menurut pemahaman kami adalah organisasi yang strategis menggunakan teknologi digital untuk memperbarui model pelayanan, produk dan layanannya, memastikan organisasi tersebut tetap kompetitif dalam pendekatan komersial dan penyampaian nilai kepada masyarakat. Sehingga di sini diperlukan komponen kunci ya. Menurut pemahaman kami ada 7 komponen kunci. Yang pertama adalah perangkat keras, perangkat lunak, tenaga ahli, tata kelola, pengamanan, sertifikasi kelaikan sistem elektronik, dan pengawasan. Namun demikian, layaknya sebuah transformasi proses pembangunan digital ataupun digital organisasi menghadapi beberapa tantangan. Ada beberapa tantangan. Yang pertama adalah kultur ataupun budaya ataupun kebiasaan organisasi. Ini menjadi tantangan dalam melaksanakan transformasi digital karena ada kebiasaan dan kenyamanan yang akan hilang. Salah satu yang dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan cara sosialisasi secara terbuka, termasuk melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM. Yang kedua adalah kebijakan masih membahas hal-hal yang makro, sehingga di sini dibutuhkan adanya turunan kebijakan di tingkat teknis. Yang ketiga adalah resistensi untuk berubah. Perubahan yang dipicu oleh perubahan teknologi sebagai pendorong utama tentunya membutuhkan sebuah adaptasi, dan ini bagi kami bukan sebuah hal yang gampang. Selanjutnya, tantangan berikutnya adalah minimnya sharing dan kolaborasi adalah bagian yang penting dalam membangun organisasi digital. Dibutuhkan leadership dan komitmen yang tinggi untuk kolaborasi. Yang ketiga selanjutnya adalah talent gap, termasuk jumlah kualitas SDM di masing-masing instansi pemerintah, sehingga ini dibutuhkan adanya kompetensi terhadap SDM-nya. Dengan pemahaman yang tadi disampaikan berkaitan dengan masalah organisasi digital, sehingga baik itu konsep dasarnya, baik itu pendekatan digitalnya maupun prakteknya, ini diharapkan organisasi itu membiasakan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan, sehingga diharapkan organisasi mampu menerapkan digital government. Demikian berkaitan dengan organisasi digital. Selanjutnya kami sampaikan berkaitan dengan hubungan kelembagaan. Konsep hubungan kelembagaan ini dapat kami sampaikan sebagai aktivitas profesional yang terdiri yang membela kepentingan kelompok dan perusahaan di dalam asing publik atau swasta dan mengkomunikasikan informasi tentang sektor aktivitas ataupun kelompok tertentu secara transparan. Konsep hubungan kelembagaan ini biasanya ada relasi antara pusat dan daerah, terutama juga relasi berkaitan dengan masalah keuangan. Sehingga di sini ada 4 parameter yang harus kami sampaikan. Ada kerjasama antar daerah, ada kerjasama Pemda dan swasta, kerjasama dengan negara lain, dan asosiasi. Berkaitan dengan hubungan kelembagaan yang telah disusun oleh pemerintah, ini diperlukan sebuah pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah maupun yang disepakati bersama dengan stakeholder, sehingga diharapkan pemerintah itu bisa membangun sebuah hubungan kelembagaan yang mutualisme dengan pihak yang lain. Demikian yang kami sampaikan berkaitan dengan materi yang ketiga, agenda ketiga, materi kedua, organisasi dan hubungan kelembagaan. Semoga bermanfaat. Nuhun.